Malam ini kita boleh kembali lagi beribadah bersama-sama ya. Tuhan sangat baik. Apapun keadaan kita, Dia tidak pernah tinggalkan. Amin. Tapi kok banyak yang gak hadir ya. Kemana ini? Malam ini saya gak bawa tema kita. Karena nanti hamba Tuhan yang diundang akan bicara tema. Tapi saya mau membawakan firman Tuhan tentang Natal. Ya, tahun yang lalu kita ngebahas tema terus sampai kita nggak ada khotbah Natal gitu ya. Jadi malam ini saya tergerak untuk membawakan khotbah Natal ya. Natal itu sekarang ini bukan hanya orang Kristen aja yang merayakan. Banyak orang yang bukan Kristen juga senang dengan suasana Natal ya. Senang dengan suasana Natal. Ada pohon Natal, ada kado-kado, terus di mal-mal juga hiasan semua pernak-pernik Natal. Jadi orang senang dengan suasananya. Salah enggak? Enggak salah ya. Karena orang kadang-kadang dari suasana Natal itu pengamen nyanyikan lagu Natal gitu ya. Kita doain tuh pengamen yang nyanyi lagu Natal. Lama-lama dia merasa bahagia dan dia boleh masuk jadi anak Tuhan. Jadi komersialisasi itu kadang-kadang bisa menarik orang untuk datang kepada Tuhan ya. Tapi kita anak Tuhan yang mengerti apa arti Natal itu, kita nggak terbawa oleh arus komersial itu. Ya kita nggak boleh terbawa arus. Karena Natal itu mempunyai makna yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat berharga buat kita ya, karena dengan kelahirannya itu yang dirayakan oleh seluruh dunia tanpa orang mengerti apa arti dari kelahiran itu, mereka taunya Tuhannya orang Kristen lahir di hari Natal itu titik gitu ya. Tapi kalau kita orang Kristen yang sudah ditebus, kita akan melihat Natal dari kematian Kristus. Ya, dari kematiannya, dari kebangkitannya, dari penyiksaannya dulu lah, dari penyiksaannya, dari kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, pencurahan Roh Kudus. Itu semua menjadi berarti, itu semua menjadi sesuatu yang penting untuk kita ketahui dan belajari ketika kita menyambut kelahiran Kristus. Jadi sejarah penyelamatan kita itu yang kita sudah mengerti bahwa Yesus mati di atas kayu salib menuntun kepada kita kepada sesuatu Natal yang tadinya mungkin kita rayakan secara komersial. Akhirnya kita menyadari bahwa kelahirannya itulah janji penyelamatan yang pertama daripada Tuhan. Kita baca Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Mulai dari tadi pagi tiba-tiba saya kayak kena flu gitu ya. Tapi saya bilang gak apa-apa. Saya pasti kuat, Tuhan pasti kasih kekuatan. Yuk mari kita berdiri, kita sama-sama akan naikkan pujian ini. Pujian, maaf. Bukan banyak pikiran, kusut pikirannya. Ya, kita naikkan pujian melulu jadinya. Kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sama-sama katakan amin. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada pergeseran. Maka ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan datang mencari mereka. Tuhan nggak langsung nyalakan Adam begini. Kenapa kau makan buah itu? Kenapa kau tidak menurut? Kenapa kau tidak taat? Kenapa kau gini. Tuhan tidak tanya gitu. Tapi Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Jadi
Tuhan bertanya, di mana posisi Adam sekarang ini? Seharusnya kan ada di Taman Eden, bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Tapi ketika jatuh dalam dosa, ada pergeseran. Makanya kalau kita belajar tentang hamartia, tentang dosa, hamartia itu di dalam bahasa Ibraninya adalah melesat dari sasaran, keluar dari sasaran, begitu ya. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, posisi kita udah keluar dari kasih dan kemuliaan Tuhan. Maka kita perlu diselamatkan, maka kita perlu bertobat, maka kita perlu diubahkan hidup kita. Maka perlu Tuhan mati, lahir terus dia mati di dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Apa suara saya terlalu kencang, ada tenaga ke situ? Sampai gitu ya. Jadi ada wow, transfer tenaga ya. Nah, dosa membuat posisi kita bergeser ke tempat yang tidak ada kemuliaan Allah. Itu dosa yang pertama. Nah, Kejadian 3 ayat 15 yang kita baca, itulah janji pelepasan yang pertama dari mulut Allah sendiri. Bahwa bahwa keturunan perempuan itu, keturunan Hawa ya, yang akan meremukan. Coba ayatnya ditampilkan terus. Son, tolong ditampilkan ayatnya Kejadian 3:15. Jadi itulah janji pelepasan atau nubuatan yang pertama tentang penyelamatan kita. Bahwa keturunan dari perempuan itu. Sony, oh gak bisa. Oh iya udah gak apa-apa. Kejadian 3 ayat 15. Tante baca dari Alkitab ya, supaya kamu menyimak nih ayat. Ini kita udah mesti hafal di luar kepala sebenarnya. Kejadian 3 ayat 15 ini udah sering kali berulang-ulang ya. Kejadian 3 ayat 15 bilang begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Jadi itulah nubuatan yang pertama. Untuk penyelamatan kita yang udah jatuh di dalam dosa. Yaitu dosa dari Adam dan Hawa. Nah, malam ini saya mau bicara tentang Yesus adalah raja di atas segala raja. Ya, kenapa saya dahulukan dengan ayat itu, dengan ayat ini? Karena nanti kita melihat bahwa keturunan perempuan itu adalah perawan Maria itu. Jadi bukan keturunan antara laki-laki dan perempuan. Keturunan perempuan itu. Maka dikatakan ketika Yesus lahir. Dia lahir dari seorang perawan. Bukan dari perhubungan suami istri. Kalau kita lahir ke dunia ini karena perhubungan antara suami dan istri. Tapi Yesus tidak seperti itu. Maka dia itu suci dan dia itu kudus. Dan dia itulah yang raja di atas segala raja yang akan kita pelajari pada malam ini. Maaf ya, banyak ini nih, banyak ada batuk-batuk dikit ya. Nah, Yesus berapa tahun di dunia ini? 33,5 tahun di dunia. Masa hidup Yesus tuh hanya 33,5 tahun di dunia ini. 3,5 tahun dia baru pelayanan. Karena dalam peraturan Yahudi umur 30 tahun baru boleh melayani. Tapi di dalam masa 30 tahun itu Yesus belajar banyak sehingga ketika dia umur 12 tahun. Orang Yahudi tuh 0 sampai 5 dia udah di luar kepala hafal itu tentang Taurat Musa. Kejadian sampai dengan 5 kitab Taurat itu. 5 kitab Taurat dari perjanjian lama itu ya. Kitab ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-5. Nah itu wajib dan itu umur 5 tahun mereka udah menguasai loh. Ketika umur 12 tahun Yesus di bait Allah sudah bisa mengajar orang lain. Jadi di antara lahir sampai umur 30 tahun bukan Yesus itu pengangguran. Tapi dia ada pekerjaan. Nah setelah 30 tahun dia baru resmi melayani dan dalam 3,5 tahun itu dia melayani dengan luar biasa banyak mujizat dan disitulah sifat Yesus, karakter Yesus, tingkah laku Yesus, perbuatan Yesus dilihat oleh orang-orang banyak. Dilihat oleh pengikut-pengikutnya.
diamat-amati oleh orang Saduki, ahli Taurat, orang Farisi, sambil menjebak dia mau mencari di mana kesalahannya dia. Ternyata Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, di dalam dunia ini banyak orang-orang yang terkenal, bijaksana dan arif gitu ya. Misalnya siapa? Misalnya Konghucu yang terkenal kan ya, ajarannya begitu bijaksana sampai orang jadikan ajarannya itu agama. Ada agama Konghucu. Dulu di Indonesia ditolak agama Konghucu itu. Tapi sekarang sudah disahkan dan boleh. Ada yang namanya gurunya Lao Tse. Lao Tse itu namanya ya, bukan Lao Tse guru bahasa Mandarin gitu. Usianya meninggal berapa? 88 tahun. Konghucu 72 tahun. Terus siapa lagi? Banyak orang-orang terkenal di dalam dunia ini mati dengan terhormat. Dicatat dalam sejarah, tapi setelah itu mereka dilupakan. Hanya tercatat di dalam sejarah. Tapi beda dengan Yesus kita, 33,5 tahun di dunia, 3,5 tahun melayani, dan dia mati. Pengajarannya itu hidup sampai hari ini. Sampai hari ini tidak ada orang yang bisa menyamai Yesus kita itu yang pengajarannya terus hidup dan dipelajari terus. Didebat terus sama orang-orang yang katanya cendekiawan. Sampai hari ini firman itu masih didebat. Tapi pengajaran Yesus tetap berjalan. Orang mau katakan ini begini begitu. Orang mau katakan ini ajarannya sesat, tidak sesuai dengan fakta sejarah. Buktinya followernya makin hari makin banyak. Jadi bukan TikTok aja ya. Yesus juga ada followersnya ya. Makin lama makin banyak pengikutnya. Dan kita lihat juga makin banyak orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Ada orang yang tadinya apalagi artis udah balik ke agamanya. Balik lagi kayak tukar baju aja bolak-balik gitu ya. Karena apa yang dia cari? Mencari kedamaian. Tapi karena dia tidak menjalani dengan benar, maka kedamaian itu tidak ada di dalam hatinya. Maka dia bolak-balik. Datang dan pergi sesuka hatimu. Datang dan pergi sesuka hatimu. Tuhan Yesus benci yang begitu. Ya, Tuhan Yesus itu jelas. Pengajarannya jelas, peraturannya jelas. Terus kita juga harus jelas sebagai pengikutnya. Kita jelas siapa yang kita mau ikutin. Siapa yang kita mau percayai. Jelas. Minum dulu ya. Soalnya kalau kering mau batuk. Kita baca lagi satu ayatnya. Wahyu 19 ayat 16. Wahyu 9 ayat 16 bukan 19. Apa yang Yohanes katakan di sini? Wahyu 19 ternyata. Wahyu 19 ayat 16, Yohanes berkata begini. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan segala tuan. Ayat ini tersimpan selama 1.500 tahun. Selama 1.500 tahun sampai Yohanes lahir. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Yohanes melihat tulisan itu. Yesus adalah raja di atas segala raja. Inilah judul firman Tuhan pada malam ini. Kita mau belajar tentang Yesus, raja segala raja. Nah, ketika dia lahir, ketika dia mau mati, siapa yang tahu bahwa itu adalah raja? Karena murid-muridnya sendiri nggak tahu bahwa Yesus itu adalah raja. Karena mereka maunya Yesus itu jadi raja orang Israel di muka bumi. Gitu, bukan jadi raja di hatinya. Dia mau Yesus jadi raja di muka bumi ini. Nah, makanya kita lihat di sini. Ketika setelah itu ya, tapi sampai nih kita lihat gini, siapakah Yesus? Yohanes katakan dialah raja di atas segala raja. Rahasia ini tersimpan 1.500 tahun sampai Yohanes lahir. Tetapi sampai Yesus mati,
dia tidak pernah duduk di atas tahtanya. Sampai Yesus mati, dia belum pernah duduk di atas tahta sebagai raja. Loh, bagaimana ini ya? Ya, kan kalau orang kagak belajar kan bingung. Bagaimana dia itu raja di atas segala raja, tapi dia tidak pernah duduk di atas tahta sebagai raja. Nah, waktu kejadian di dalam Yohanes 6 ayat 15, waktu Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Setelah itu selesai sisa 12 bakul. Murid-murid mau jadikan Yesus sebagai Raja Israel. Yesus menolak dan Yesus berdoa ke atas bukit. Di sini aja murid-murid belum mengerti. Mereka cuma punya pikiran mau Yesus jadi raja di dunia ini. Terus kalau Yesus sudah dari raja, murid-murid akan jadi menteri. Begitu gitu, kira-kira gitu ya kalau kita lihat gitu. Kan yang dekat sama Prabowo jadi menteri. Saya kemarin dengerin khotbahnya wakil menteri, siapa itu yang Kristi, apa sih namanya Kristi, apa itu? Orang Cindo katanya, Cina Indo gitu ya. Lakinya bule. Boleh dengar itu khotbahnya. Pidatonya bukan khotbah. Pidatonya itu kayak kita kuliah, bagaimana dia menerangkan AI. AI itu memang bagus. Dia bisa mengutarakan apa yang kita mau utarakan, dia mau utarakan. Tapi wakil menteri itu bilang enggak semuanya betul. Jadi kita mesti punya dari hati kita sendiri gitu. Boleh dengar ya. Boleh dengar karena kita kayak kuliah tentang AI. Saya mau dengar lagi, saya baru 2 kali dengar belum ngelotok. Jadi saya mau dengar lagi supaya ya biar gak kuliah pintar-pintar dikit lah gitu ya. Jadi sampai mujizat terjadi 5 roti dan 2 ikan, murid-murid belum tahu bahwa belum mengenal bahwa Yesus itu adalah raja. Mereka belum mengenal. Nah, waktu Yesus lahir di Bethlehem. Waktu Yesus lahir, siapa yang datang mencari Yesus? Di dalam Matius 2 ayat 2 dikatakan, kita tampilin ayatnya. Matius 2 ayat 2, ketika Yesus lahir, datanglah orang dari timur. Ya, orang Persia yang sekarang disebut orang Iran. Dan dia bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Siapa orang Majus? Orang Majus itu adalah orang kafir. Bukan orang Yahudi, bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka ahli perbintangan dan mereka bisa mengartikan bintang ini berbeda dengan bintang yang lain. Bintang ini bintang dikatakan bintang yang menyatakan bahwa ada seorang raja yang telah lahir. Biasanya kan raja melahirkan putra raja gitu loh ya. Tapi ini dikatakan di mana dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Nah, pertanyaan ini ketika dia mau mencari Yesus itu bikin Herodes ketakutan. Wow, ada raja yang lain. Berarti jabatanku terancam gitu ya. Jadi di sini udah mulai ada pergolakan, udah mulai ada banyak ketakutan, kekhawatiran. Nah, murid-murid tidak tahu, tapi orang kafir dari jauh cuma lihat bintang, dia tahu, dia datangin, dia samperin. Di mana raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Tak ada orang Israel yang mengenal Yesus adalah raja itu. Ya. Jadi yang pertama, ketika Yesus lahir, yang mengerti bahwa Yesus itu adalah raja siapa? Orang Majus. Orang Majus yang pertama tahu. Murid-murid nggak tahu. Herodes nggak tahu. Yang lain nggak tahu. Bahwa yang akan lahir itu adalah raja. Seorang raja. Ya. Maka orang Majus, mereka bukan datang dengan kosong bawa hadiah. Emas, kemenyan, dan mur. Itu semua barang mahal.
Emas barang mahal, kemenyan juga barang mahal, mur apalagi mahal banget harganya ya. Jadi itu hadiah untuk raja yang baru lahir. Nah, kan kalau bicara raja, raja punya segalanya, betul nggak? Ya, kalau kita bicara raja, berarti raja punya negara, betul? Ada nggak? Mungkin raja di Bandung kali itu yang dulu raja pada ketangkep tuh ya. Dia bilang dia raja tapi dia gak ada kerajaannya gitu ya. Cuma beberapa orang yang percaya ngangkat dia jadi raja gitu. Ada waktu itu di Bandung tuh ajaran-ajaran sesat, banyak orang yang terpengaruh. Nah sekarang saya mau bilang begini. Yang namanya Yesus itu adalah raja, mesti ada wilayah kekuasaannya. Ada militer, ada tentaranya, ya, ada menteri-menterinya gitu ya. Terus pasti ada juga senjata-senjata, ya, ada negeri jajahannya. Tetapi Yesus raja yang baru lahir itu gak punya apa-apa. Gak punya wilayah, gak punya meriam, gak punya negeri jajahan. Dia malah lahir di kandang yang hina. Lahir di kandang yang amat hina. Jadi Yesus itu betul-betul raja yang miskin. Gak ada model raja. Karena lahirnya mana ada raja lahir di kandang yang hina. Kita lihat waktu Syahrini melahirkan anak. Kamar bayinya di rumah sakit aja dihias luar biasa. Terus kamar di rumahnya juga dihias dengan luar biasa. Itu bukan anak raja, bukan siapa-siapa. Tapi Yesus sebagai anak raja, dia tidak mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Yesus padahal dia datang, dia membawa kerajaan Allah ya. Dia lahir sebagai raja, dia memang tidak punya wilayah tapi dia membawa kerajaan Allah ke muka bumi ini. Saya berapa kali pernah singgung wilayah kekuasaan Yesus itu di mana? Di mana wilayah kekuasaan Yesus? Di Israel, Jordania, atau di Mesir, atau di Indonesia? Maka sekarang kita merayakan Natal bukan merayakan kelahiran bayi mungil lagi. Tapi kita merayakan Yesus yang lahir di hati kita. Itulah wilayah kekuasaan Tuhan. Di mana? Wilayah kekuasaan Tuhan itu di hati kita. Dia lahir di hati kita dan dia mau memerintah di hati kita. Ya, buka hatimu. Biarkan Yesus memerintah di dalam hati kita. Ada hukumnya. Kalau Yesus memerintah di hati kita itu ada hukumnya. Ada aturan-aturannya yang harus kita turutin. Jadi Yesus mau bertahta di wilayah hati kita. Amin. Indah kan ya? Dia bukan bertahta di Israel. Tapi dia mau bertahta di hati kita yang kotor. Maka kandang yang hina itu lambang dari hati kita yang kotor. Hati kita yang tadinya mungkin penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan ketidakpuasan. Yesus mau lahir di situ. Maka kandang yang hina itu, kandang yang bau itu, kandang yang gak layak itu, itulah gambaran daripada hati kita, hati manusia. Ini yang pertama, waktu Yesus lahir yang tahu adalah orang Majus. Nah sekarang kita kedua, siapa yang tahu lagi? Jadi ada 3 orang yang tahu bahwa ketika Yesus lahir dia raja. Ketika dia mau mati dia adalah raja. Yaitu yang kedua, Matius 23 ayat 42, tampilkan di depan. Waktu Yesus lahir hanya 1 orang yang tahu. Orang Majus, segerombolan orang Majus, bukan 3 ya, segerombolan orang Majus. Lalu yang kedua, waktu Yesus mau mati, satu-satunya orang yang tahu dia adalah raja siapa? Coba kita baca. Gak bisa lagi. Lukas 23 ayat 42. Lukas 23 ayat 42. Baca sama-sama yuk.
Lukas 23 ayat 42, 1, 2, 3. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Siapa yang ngomong ini? Perampok yang disalib bersama dengan Yesus. Tadinya dua-dua ngejek Yesus. Kalau engkau raja, kenapa engkau gak bisa selamatkan dirimu? Ngapain ngaku-ngaku sebagai raja orang Yahudi? Pokoknya Yesus itu dicemooh. Tapi ketika Yesus berdoa, dia berdoa begini, ayat yang keberapa dia berdoa? Ayat yang ke-34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, doa Yesus ini didengar dan dilihat oleh perampok yang di sebelah Yesus. Sampai dia berpikir ini orang mulia banget hatinya. Dia pasti tahu siapa yang menganiaya dia, siapa yang mencucukkan air asam dan bekasi dia minum, siapa yang memakotai kepalanya dengan mahkota duri. Yesus pasti tahu siapa orang yang sudah mencambuk dia, suruh dia pikul salib, jalan berdarah-darah. Dalam keadaan terluka berdarah-darah begitu. Yesus berdoa seperti ini. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa yang paling suci. Perampok melihat dan dia berpikir, inilah orang yang karakternya sangat mulia. Dia tahu bahwa dia diancam, dia tahu bahwa dia dianiaya, dia tahu bahwa dia dibunuh secara perlahan-lahan. Tapi dia masih berdoa, ya Bapa ampunilah mereka. Kita pasti gak bisa begitu. Tapi Yesus memberi contoh, dia lakukan itu. Penjahat itu berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi perampok ini bisa melihat bahwa Yesus yang disalib itu adalah raja yang sesungguhnya. Murid-murid masih belum tahu. Tapi perampok itu bisa tahu. Kalau kita belajar ini, kita jadi ngerti kenapa nanti Yesus pernah bilang nanti perampok, pelacur, pemungut cukai, mereka orang-orang yang lebih mudah masuk ke dalam kerajaan sorga. Ingat khotbah tentang, waktu saya khotbah tentang orang kaya yang bodoh, bahwa orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih gampang seekor unta masuk melalui lubang jarum. Betul enggak? Nah kalau kita lihat kejadian ini, kita ingat itu ayat. Pelacur, perampok, pemungut cukai lebih mudah masuk ke dalam sorga. Karena ketika mereka melihat siapa Yesus, mereka bertobat. Mereka langsung menjadi pengikut Kristus. Nah perampok itu, Tuhan bilang hari ini, bukan besok, bukan lusa, bukan moga-moga engkau diterima, enggak. Kata Tuhan hari ini juga. Ayat yang ke-43. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dibaptis gak dia? Enggak ya? Enggak sempat dibaptis. Tapi kata Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Indah banget ya. Pengajaran Kristus itu enggak bisa ada yang menyamai. Kasihnya itu luar biasa. Bukan kasihnya Yesus itu kan suka dibilangnya dalam bahasa Inggris unconditional love. Kasih yang tidak terbalaskan. Kamu bisa kasih 10 ton beras. Kamu bilang itu kasih. Kamu bisa kasih 5M duit. Bagi-bagi kepada orang. Yang kamu merasa itu amal ibadahmu dan itu akan menyelamatkanmu. Tapi kasihnya Tuhan bukan seperti itu. Dia mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengasihi Bapa.
yang udah berkorban buat kita. Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Kenapa? Karena dia tahu kita berharga. Kita ciptaan yang serupa dengan dia. Allah ciptakan surga bukan untuk malaikat, bukan untuk iblis. Tapi dia ciptakan surga untuk kita. Supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan surga. Maka ketika malaikat jatuh dalam dosa, dibuang jadilah iblis. Allah tidak selamatkan mereka. Tapi Allah kasih keselamatan itu kepada kita manusia. Maka dia bilang, engkau berharga di mataku. Engkau berharga, sangat berharga. Maka kita jangan putus asa. Apapun boleh kejadian terjadi dalam hidup kita. Jangan putus asa. Biarkan kita bilang, Tuhan kasih aku kekuatan untuk aku mampu melewati semuanya. Karena engkau lebih dulu disiksa, engkau lebih dulu diderah, engkau lebih dulu disakiti, dikecewakan. Nah, biar kita juga dikasih kekuatan. Tapi Tuhan tidak akan kasih kita pencobaan yang kita nggak kuat tanggung, terus kita hancur dalam pencobaan itu. Kalau kita hancur dalam pencobaan itu karena kita coba mau melakukannya sendiri. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan biar engkau yang ambil alih, engkau yang bela perkara aku. Maka Tuhan akan kerjakan dan kita tidak akan hancur. Maka ayat Roma 8 ayat 28 bahwa dia turut bekerja di dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Saya mengasihi Tuhan, saudara mengasihi Tuhan. Kata Tuhan, pencobaan yang kau alami tidak lebih dari yang kita mampu menanggungnya gitu ya. Jadi Tuhan tahu seberapa banyak kekuatan kita. Yang pertama adalah orang Majus yang tahu bahwa itu raja yang lahir. Yang kedua, waktu Yesus mau mati, orang yang tahu dia adalah raja perampok yang melihat doa Yesus. Dalam keadaan berdarah seperti itu dia masih berdoa, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Ya. Jadi karakter yang suci dari Kristus itulah yang Kristus tampilkan sehingga orang lain bertobat. Nah kita sebagai pengikutnya kita harus tampilkan karakter Kristus. Karakter kita yang lama itu dibuang. Karakter kita yang lama itu udah diganti dengan karakter Kristus. Mungkin tidak seperti kita membalikan telapak tangan begini, tidak. Tapi secara perlahan kita belajar firman, kita diubahkan dan kita menjadi serupa dengan Kristus ya. Lalu seterusnya yang ketiga adalah tadi yang ayat pembukaan yang kita baca. Yohanes di Pulau Patmos. Dia yang melihat. Coba kita ulangin lagi Wahyu 19. Wahyu 19. Ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Dari ayat yang ke-11 aja kita baca. Dari ayat yang 11. Nah yuk 1, 2, 3. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. 12. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa.
16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulislah suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Jadi Yohanes di Pulau Patmos dikasih lihat begitu gamblang tentang Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Maka kuda putih itu kalau GPDI mengakui bahwa itu adalah Yesus Kristus, ya. Di waktu saya kuliah teologi, ya, dosen yang mengajar bilang itu bukan kuda putih. Dibuktikan dengan ayat-ayat perjanjian lama, perjanjian baru gitu. Tapi akhirnya ya kembali kepada doktrin Pentakosta. Kita mengakui bahwa kuda putih itulah Tuhan Yesus Kristus. Ada yang bilang itu iblis, apa itu bukannya. Jadi kita kembali kepada doktrin gereja kita. Jadi raja segala raja, Yohanes di Pulau Patmos diperlihatkan seperti itu. Jadi jangan ragu kalau nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Memang dia adalah raja. Ya, Yohanes ngelihat di Pulau Patmos, perampok melihat di kayu salib karakter yang suci dan mulia dari Yesus Kristus. Dia layak disebut sebagai raja. Orang Majus menyatakan dengan pasti di mana raja yang baru lahir itu. Orang luar mengakui bahwa dialah raja. Ya, puji Tuhan, biar kita merayakan Natal bukan sekedar komersialisasinya yang kita ambil. Baju baru, sepatu baru, kue-kue, bukan itu tujuannya. Tapi kita mau sediain boleh gak? Boleh. Tapi kalau kita gak punya uang, gak usah bela-belain utang pinjam, sediain kue Natal. Padahal gak ada yang datang ke rumah, misalnya gitu ya. Gak ada yang datang ke rumah. Jangan gitu ya. Kita biasa aja, yang penting kau buka hatimu, dia mau berwilayah. Dia mau bertahta di hatimu. Dan dia mau memerintah di dalam hatimu. Itu yang paling penting. Amin. Buka. Jadikan hatimu sebagai wilayah di mana Tuhan memerintah. Kalau Tuhan memerintah berarti kita harus tunduk kepada hukumnya. Hukumnya apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi dari atas sampai ke bawah. Dengan akalmu, dengan kekuatanmu, dengan seluruh hatimu, kasihi Tuhan. Lalu yang kedua hukumnya apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi mengasihi Tuhan aja kita nggak mengasihi manusia yang ada di sekeliling kita, itu kita belum memenuhi hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan ketika engkau mengasihi dia, engkau pasti mengasihi orang di sekelilingmu. Amin. Siapa yang perlu kita tolong? Siapa yang perlu kita doakan? Siapa yang perlu kita bimbing? Siapa yang perlu kita perhatikan? Itu cara kita mengasihi sesama kita manusia. Amin.